Ampuni Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz, panas Pak Ustadz, panas. Saya hanya diperintahkan Pak Ustadz. Saya melihat sosok perempuan, tapi mukanya ini sendiri rata. Takut saya. Ya kedua orang temannya juga terus terang saja. Begitu mendekat persis si Pujo di samping nenek tersebut, itu langsung Pujo didekap. Didekap. Pujo pun berteriak. Karena kenapa? Pujo dibawa oleh nenek tua penjelmaan dari yang disebutnya Wewe Gombel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pengulas malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, Abah sedang berada di salah satu kota dengan ikon produknya, yaitu disebut kota lumpia, kota Wingko Babat, dan juga kota Bandeng Presto. Siapa lagi kalau bukan kota Semarang, Jawa Tengah. 1001 cerita yang berkaitan dengan misteri kota Semarang. Wewe Gombel, Wonderia yang sudah purna Abah telusurin. Sekarang Abah sedang berada di Kota Lama, kota peninggalan zaman Belanda. Alhamdulillah, pelestari budaya wabil khusus di kota Semarang ini betul-betul melestarikan budaya leluhur warisan zaman dahulu kala. Di belakang Abah sendiri ini adalah pohon beringin. Ini asli, sudah dari sananya. Di dalam ini sendiri, terus terang saja, ini yang Abah terawang sekarang ini adalah satu pemakaman. Hadir satu sosok di sekitaran lorong di Kota Lama Semarang ini sendiri. Satu sosok yang bikin seram, bikin menyeramkan. Hitam, legam, berambut panjang, bersorot mata merah dan tajam. Kami bersyukur dari para leluhur dan juga para seni budaya wabil khusus di kota Semarang ini melestarikan, menyatukan satu frekuensi antara alam nyata dan alam gaib. Abah akan menceritakan satu kisah yang dibagikan oleh salah seorang sobat mengulas malam, yaitu Mas Arif. Mas Arif menceritakan kisaran tahun 1989. Kota Semarang dulu belum ada jalan tol. Kota Lama pun belum tertata sedemikian asrinya. Yang namanya Pasar Johar masih kumuh. Kisaran tahun 89. Travel ataupun biro travel itu masih ada yang namanya di Bangkong Plaza, Paterongan segala macam. Dan ada satu ciri khas di kota Semarang, yaitu dugderan. Tapi Abah tidak menceritakan perihal dugderan ataupun kisah lainnya, tapi Mas Arif menceritakan perihal misteri pesugihan Wewe Gombel.
Wabai Gombel ataupun daerah Gombel ini masuk di daerah kisaran mendekati Banyumanik. Gombel ini adalah satu sosok perempuan yang cantik. Itu disebutnya Gombel. Ada lagi yang mengatakan Wewe Gombel, satu sosok perempuan tua seperti Mak Lampir. Mohon maaf, dengan payudara yang panjang dan besar. Ini adalah sering membawa seorang anak, membawa seorang anak tersebut di kala maghrib ataupun menjelang maghrib. Seseorang anak tersebut biasanya ke musola ataupun ke langgar. Ini terkadang karena saking nakalnya bermain. Itu di situ. Sampai disembunyikan. Dulu namanya Gombel. Selain pohon jati, pohon ketapang juga di situ banyak yang namanya pohon bambu, hutan belantara dengan rumput yang tinggi segala macam. Jarang dan hampir tidak pernah ada orang yang menjamah ke wilayah Gombel. Dari cerita itu Mas Arief menyampaikan bahwasanya namanya si Pujo kala itu. Usia kisaran 10 tahun, namanya anak-anak. Suasana di daerah Gombel pun tidak seperti sekarang, hingar-bingar arus lalu lintas dengan lampu yang gemerlap. Kalau dulu itu hanya memakai cempor ataupun katakanlah obor. Pujo disuruh kedua orang tuanya, dia ini ke musola. Karena saking dablegnya bahasa Semarang, itu dableg bahasanya, Pujo sendiri sering bermain ke sana kemari. Pujo berteman dengan namanya si Hendy dan si Eri. Seharusnya dia sendiri melakukan sholat maghrib karena menjelang maghrib kala itu. Tapi apa yang dikata? Dia sendiri malah bermain, yaitu bermain ke tempat hutan dulunya. Ada pohon bambu kala itu. Si Pujo ngajak teman-temannya yang berdua tadi. Ngajak teman-temannya untuk bermain. Diingatkan sama teman-temannya tadi, saya takut. Orang tua saya mengingatkan bahwa di sini katanya ada Wabai Gombel. Wah, itu bohong. Kata siapa? Nah, nggak lama kemudian temannya pun yang berdua itu ngikutin si Pujo masuk ke salah satu hutan di situ. Tidak jauh dari langgar di situ. Sambil bersiul segala macam. Dari kurang lebih sekitar 5 meter itu ternyata si Pujo melihat satu kolam besar di situ. Di situ pun ada batu besar. Orang mengatakan, sesepuh yang dulu mengatakan bahwa itu adalah satu kerajaan jin di wilayah Gombel. Pujo pun penasaran. Masa iya sih batu kok ada kerajaan? Namanya anak kecil. Malah dia sendiri penasaran. Saya penasaran terus terang aja ke temennya yang 2 orang tadi. Dia nyelusurin. Kurang lebih sekitar 2 meter itu terlihat oleh Pujo satu sosok perempuan. Satu sosok perempuan yang bikin merinding. Mukanya sendiri ini boleh dikatakan rata. Kulitnya pun sudah keriput. Rambutnya panjang. Menengok ke Pujo. Begitu berhadapan dengan Pujo, Pujo pun terus terang saja ketakutan. Sampai dia pun lari mendekati ke 2 temannya. Nyampaikan kepada temannya, saya melihat sosok perempuan tapi mukanya ini sendiri rata. Takut saya. Ya kedua orang temannya juga terus terang saja,
ini tidak terlalu menghiraukan apa yang disampaikan si Pujo sendiri. Singkat cerita, keesokan harinya ini Pujo mengajak kepada kedua temannya supaya dia sendiri bisa tahu persis apa yang pernah dilihat si Pujo kala itu. Karena dari bapak-bapak yang ada di Langgar ataupun di Tajuk tempatnya si Pujo sholat maghrib atau sholat isya, itu sering mengingatkan, adik-adik, jangan pernah main ke daerah yang katakanlah terlarang di sini. Hati-hati, karena suatu saat nanti kalian bisa tersesat. Selain tersesat juga nanti kalian bisa dibawa oleh namanya wewe gombel. Tapi yang namanya anak-anak tidak percaya begitu saja, penasaran. Ya itulah namanya anak-anak, seakan menantang. Di saat orang tua dan sesepuh yang lain lagi melaksanakan sholat isya, ini si Pujo berikut kedua temannya ini melakukan sholat isya itu di sop paling belakang. Di saat sudah rakaat kedua, mereka bertiga lari dari Langgar tersebut, memasukin satu hutan belantara. Apa yang pernah disampaikan oleh si Pujo yaitu pohon bambu, kawasan bambu kala itu. Memang terlihat oleh kedua temannya itu tadi sosok perempuan. Pakaiannya ke bawahannya pakai jarik. Jarik itu bahasa Sunda atau Jawa Barat itu adalah samping perempuan. Itu di situ. Nah, si Pujo pun melihat, yang awalnya melihat sosok perempuan tadi yang ada di atas batu itu adalah menyeramkan, tapi kala itu cantik banget. Memakai jari, kebaya, dan juga pakai gelung. Kakinya sampai di ke bawah kolam kan, ke air sampai mengangkat-ngangkat begini, manggil-manggil, "Nak Pujo, sini Nak Pujo. Nak Pujo, kemari Nak." Sampai 3 kali. Pujo pun seakan terhipnotis kala itu, mengikuti apa yang diminta oleh sosok perempuan penjelmaan dari wewe gombel. Begitu mendekati, Pujo persis ada di sampingnya perempuan yang cantik kala itu yang dilihat oleh Pujo. Sedangkan dilihat oleh kedua temannya itu adalah satu sosok yang bikin seram. Mukanya rata, rambutnya panjang dan acak-acakan, kulitnya pun keriput seperti nenek tua. Begitu mendekat persis si Pujo di samping nenek tersebut, itu langsung Pujo didekap. Pujo pun berteriak. Karena kenapa? Pujo dibawa oleh nenek tua penjelmaan dari yang disebutnya wewe gombel. Kedua temannya pun lari tunggang langgang dan memberitahukan kepada orang tuanya Pujo dan juga para sesepuh yang ada di musola tadi. Begitu disampaikan, sebut saja bapaknya Pujo yaitu Pak Ahmad. Pak Ahmad pun terkaget. Masya Allah, anak saya, pada saya sudah ingatkan jangan main ke hutan yang ada di pohon bambu tersebut. Tapi Masya Allah, anak saya, ya Allah. Memang Pujo sendiri punya karakternya itu tadi, keras, badeg bahasa Cirebon sendiri, dablek. Jadi diingatkan oleh orang tua pun dia selalu kepo bahasa sekarang. Tidak pernah percaya hal-hal yang sifatnya mistis, yang berakibat seperti itu. Ujung-ujungnya apa? Pak Ahmad pun mencari, berikut seluruh warga mencari,
dia tidak menemukan si Pujo di mana anaknya tersebut. Setelah kebingungan, Pak Pujo pun ketemu sama Pak Solihin, yaitu Pak Ustadz Solihin yang biasa sebagai imam di tajuk tersebut. Berceritalah Pak Ahmad ke Pak Solihin, Pak Ustadz nun sewu, ini anak kulo niki, aduh nggak tahu kemana. Konon katanya sih dibawa sama nenek tua, yang konon katanya ini saksinya nih teman-teman yang 2 orang ini. Pak Solihin terdiam sejenak setelah dijelaskan oleh Pak Ahmad. Masya Allah Pak Ahmad, anak jenengan sendiri ini ternyata dibawa oleh satu sosok siluman yang orang menyebutkan yaitu siluman Wewe Gombel. Seperti apa ini Pak Ustadz solusinya? Kata Pak Ahmad ke Pak Ustadz Solihin, udah gini aja, karena anak panjenengan ini ternyata mau dijadikan satu pesugihan, menjadikan satu tumbal, namanya tumbal pesugihan Wewe Gombel. Insya Allah saya pun akan berusaha semaksimal mungkin, kata Pak Ustadz Solihin sama ke bapaknya si Pujo, Pak Ahmad tadi. Siapkan tolong, ada yang punya obor siapkan obor, ada yang punya kentrongan yang biasa buat roda malam tolong dibawa. Kita bunyikan aja semua, tapi jangan lupa jenengan sebisa-bisanya entah baca sholawat ataupun apa yang selama ini sering sampean dawamkan, kata Pak Ustadz Solihin. Alhamdulillah, karena Pak Ahmad sendiri orangnya supel banget, banyak yang membantu, membawa. Ada yang bawa kaleng dipukul-pukul, ada yang bawa tong segala macam, itu dibawa semua. Sampai yaitu tadi ditunjukkan oleh kedua temannya, masuklah ke salah satu hutan di sekitar kawasan Gombel tadi. Hutan belantara, pohon bambu semua kala itu. Pak Ustadz Solihin mendekati salah satu pohon bambu di situ, terdiam sejenak. Seluruh warga masyarakat terus terusnya pada kaget kali itu. Kok ini ngapain Solihin? Kok pada cuma diam aja bukannya mencari? Kata si Endi di situ, salah satu warga di situ. Udah diam aja. Mungkin Pak Ustadz Solihin lagi membaca doa atau gimana. Sesaat kemudian Pak Ustadz Solihin membacakan rapalan, doa-doa yang selama ini sering dia dawamkan. Ternyata terlihat sama Pak Ustadz Solihin bahwasanya anak si Ambar yaitu si Pujo sedang ada dalam dekapan Wewe Gombel. Dalam kasat mata Pak Ustadz Solihin, si Pujo ini akan ditumbalkan sebagai syarat utama untuk mendapatkan satu pesugihan. Ternyata si Pujo, anaknya Ahmad tadi, yang dablek tadi, si Pujo ini sudah ada di salah satu tempat, yaitu di salah satu tempat dukun. Kebetulan namanya Mas Hendrik. Ini adalah seorang kontraktor kala itu. Karena dia tertipu besar-besaran waktu ada proyek pembebasan lahan dari mulai kota Semarang masuk ke daerah Candi, Banyumanik sampai ke daerah Bawen. Ditipu habis-habisan, dikejar hutang sana sini. Akhirnya Hendrik pun datang ke salah satu dukun tadi. Sebut saja dukunnya yaitu Mas Gondrong.
atau Ki Gondrong. Nah, begitu Pujo sebagai syarat yang diminta oleh Ki Gondrong tadi akan dijadikan tumbal pesugihan untuk mendapatkan kekayaan ataupun uang secara instan oleh Hendrik, itu pun dilakukan. Terus terang saja, di saat proses ritual yang akan dilakukan oleh dukun tadi, bapaknya Pujo pun mencari pertolongan ke tempat lainnya. Alhamdulillah, wasilah dari salah seorang ustadz, sebut aja Pak Abdullah, di saat Pujo akan dijadikan tumbal pesugihan Wabe Gombel, terjadi satu pertempuran yang amat sangat dahsyat sekali kala itu. Pak Abdullah sampai sempat muntah darah. Saking kuatnya dukun yang akan memfasilitasi, yaitu kliennya yaitu namanya Hendrik tadi, sempat muntah darah. Pak Abdullah dibantu oleh beberapa warga yang ada kaitannya dengan keluarga besar dari si Pujo tadi. Ini berusaha terus membantu, membacakan beberapa amalan, rapalan ayat-ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah, kurang lebih sekitar 30 menit ada satu sosok yang hadir. Satu sosok hadir. Sosok yang hadir tersebut disaksikan bukan hanya oleh Pak Abdullah, tapi oleh seluruh warga yang kebetulan sedang mencari namanya Pujo, anaknya Pak Ahmad. Yang awalnya itu terus terang saja itu satu asap. Lama-lama asap tersebut ini membentuk satu sosok perempuan nenek tua. Badannya keriput, seluruh tubuhnya itu sendiri sudah keriput, berambut panjang dan acak-acakan, dengan aroma yang bau amis, hampir muntah yang di belakang. Tapi Pak Abdullah mengingatkan, tolong jenengan semua yang ada di belakang, tolong bantu saya. Semampunya jenengan, apa yang selama ini sering jenengan rapalkan. Dari ayat kursi monggo, dari ayat ikhlas monggo, Anas Al-Falaq juga monggo. Kata Pak Abdullah kepada warga yang ada di belakang. Dibacakan semua. Sosok makhluk siluman yang konon katanya, yaitu Wabe Gombel tadi, berteriak histeris, memohon ampunan. Ampunin Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz, panas Pak Ustadz, panas. Saya hanya diperintahkan Pak Ustadz oleh juragan saya Pak Ustadz, tolong saya Pak Ustadz. Nggak lama kemudian Pak Ustadz Abdullah pun menyampaikan, lepaskan anak manusia yang namanya Pujo. Ternyata Pujo yang ada dalam dekapannya Wabe Gombel tadi itu dilepas. Warga yang lain yang ada di belakang terus terang saja belum mengetahui bahwasanya Pujo itu ada di semak-semak belukar di sekitar pohon bambu tadi. Pak Abdullah meminta kepada bapaknya si Pujo, yaitu Pak Ahmad, dan warga, tolong ini tebangin dulu nih bambu di sekitar sini.
Atas perintah Pak Abdullah, Pak Ahmad, orang tuanya Pujo, dibantu beberapa warga lain pun menebang dari mulai pinggir sampai ke tengah. Nggak lama kemudian, alhamdulillah, wasilah dari Pak Ustadz Abdullah tadi, Pujo pun ternyata sedang duduk di dapuran bambu di daerah pojok sebelah kiri. Dia menangis, panggil-panggil bapaknya. Dipeluklah sama bapaknya, yaitu Pak Ahmad tadi. Singkat cerita, Pujo pun dibawa pulang. Diingetin, nah kamu tuh ya, Bapak bukan sekali dua kali ngingetin kamu. Jangan bandel, jangan nakal. Inilah akibatnya. Kamu tadi dibawa oleh satu sosok yang namanya siluman babai gombel tadi, sampai kamu pun mau dijadikan tumbal pesugihan seseorang untuk mendapatkan satu harta secara instan. Bersyukur wasilah dari Pak Abdullah, sesepuh kita di kampung ini, kamu bisa tertolong. Kata bapaknya si Pujo. Pujo pun menangis. Ya Pak, maafin. Pujo Pak, maafin. Pujo sudah kapok Pak, sudah jerak. Pujo tidak akan lagi melanggar atau melakukan hal yang sudah diingatkan oleh Bapak. Pokoknya Pujo mau tobat Pak. Kata Pujo kepada orang tua. Ya sudah, semoga aja kamu betul-betul bisa sadar. Kata bapaknya ke si Pujo. Iya Pak, matur kesuwun. Tapi apa yang terjadi? Pasca ketemunya Pujo wasilah oleh Pak Ustadz Pak Abdullah, dibantu oleh warga, hampir setiap malam Pujo sendiri sering terbangun kala itu, menangis, takut, sering mengigau. Pujo pun si anak kecil tadi ini sering berbicara sendirian, padahal nggak ada teman atau lawan bicaranya, sering berbicara sendirian. Sampai bapaknya pun ini terdiam. Masya Allah, kok anak saya sampai sebegininya. Dibawa ke dokter, ternyata kata dokter ini sih tidak ada penyakitnya, kata dokter. Sampai dibawa ke salah satu orang paranormal, ternyata si Pujo sendiri ini mengalami satu trauma. Dan konon katanya ini sudah tidak bisa diobatin. Nangis orang tuanya tadi. Apa yang akan terjadi nanti anak saya? Kata bapaknya ke salah seorang paranormal tadi. Seorang paranormal tadi pun hanya mengatakan, wallahu alam Pak, wallahu alam. Saya pun tidak tahu entah apa yang akan terjadi nanti dengan anak bapak yang namanya si Pujo. Seiring perjalanan tahun demi tahun terus berjalan, ternyata Pujo tersebut tidak ada kunjung menemu kepada kesembuhan. Pujo terus-terusan sering berbicara sendiri tanpa ada lawan yang ada bicara. Singkat cerita, Pujo pun sampai dibawa ke salah seorang dokter psikiater. Bahwasanya Pujo dikatakan ini terkena gangguan jiwa. Itulah Sobat Mules Malam, satu kisah yang diceritakan oleh salah seorang Sobat Mules Malam, yaitu Mas Arif dari Kota Semarang. Kita bisa ambil satu hikmahnya. Saya Aba Agus
mohon maaf atas segala kehilapannya. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun geprek dan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.